Pagi Adnan. Hari ini hari terakhir kita ujian modul ya. Mata pelajarannya PPKN sama bahasa Jawa. Kita PPKN dulu. Sudah siap? Sudah siap belum? Jawab no. Oke, kita mulai ya. Oke, soal PPKN bagian A dan bagian B. Bagian A ada 20 soal, bagian B ada 5 soal. Kita mulai bagian A dulu nomor 1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika salah satu perwujudan dari sila Pancasila, yaitu sila keberapa? A kedua, B ketiga, C kelima, D pertama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika salah satu perwujudan dari sila Pancasila, yaitu sila keberapa? A kedua, B ketiga, C kelima, D pertama. Oke. Soal nomor 2. Pernyataan di bawah ini yang benar mengenai Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Menggambarkan golongan dan strata tertentu. B. Menggambarkan persatuan dan kesatuan suku tertentu. C. Menggambarkan persatuan dan kesatuan keragaman di Indonesia. D. Menggambarkan sikap mementingkan kepentingan pribadi daripada umum. Pernyataan di bawah ini yang benar mengenai Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Menggambarkan golongan dan strata tertentu. B. Menggambarkan persatuan dan kesatuan suku tertentu. C. Menggambarkan persatuan dan kesatuan keragaman di Indonesia. D. Menggambarkan sikap mementingkan kepentingan pribadi daripada umum. Mana itu? Soal nomor 3. Jika keragaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat menjadi penyebab A. Integrasi antar suku dan antar umat beragama. B. Sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. C. Timbulnya konflik yang membahayakan keutuhan bangsa. D. Menghilangnya sikap membeda-bedakan dan menerima perbedaan. Belum, sebentar. Ulangi dulu. Jika keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat menjadi penyebab A. Integrasi antar suku dan antar umat beragama. B. Sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. C. Timbulnya konflik yang membahayakan keutuhan bangsa. D. Menghilangnya sikap membeda-bedakan dan menerima perbedaan. Soal nomor 4. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia tidak boleh menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib A. Saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan. B. Menghormati dan menjaga kerukunan umat seagama. C. Menjalin persaudaraan dengan orang sukunya sama. D. Menghilangkan segala macam perbedaan yang ada. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia tidak boleh menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib, ini kecuali kayaknya Nan. Kecuali A. Saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan. B. Menghormati dan menjaga kerukunan umat seagama. Enggak, kecuali dan benar. Sebagai warga negara Indonesia kita wajib A. Saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan. B. Menghormati dan menjaga kerukunan umat seagama. C. Menjalin persaudaraan dengan orang sukunya sama. D. Menghilangkan segala macam perbedaan yang ada. Yang mana kira-kira yang kita wajib sebagai warga negara yang mana? Itu jawabanmu. Soal nomor 5. Suku bangsa adalah kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Berdasarkan tabel di atas, nama pulau dan suku bangsa yang tepat adalah, ini ada tabel A, itu isinya A1 Maluku suku Jawa, A2 Papua suku Asmat, B1 Jawa suku Sunda, B2 Sulawesi suku Banjar,
C1 Kalimantan suku Sasak, C2 Sumatera suku Batak. Nah, berdasarkan tabel tadi, nama pulau dan suku bangsa yang tepat adalah, dengerin, yang A, Maluku suku Jawa, Sulawesi suku Banjar, Sumatera suku Batak. Yang B, Jawa suku Sunda, Sulawesi suku Banjar, Kalimantan suku Sasak. Yang C, Jawa suku Sunda, Sulawesi suku Banjar, Sumatera suku Batak. Yang D, Papua suku Asmat, Jawa suku Sunda, Sumatera suku Batak. Nah, yang nama pulau dan suku bangsa yang tepat yang mana? Apakah A, Maluku suku Jawa, Sulawesi suku Banjar, Sumatera suku Batak? Yang B, Jawa suku Sunda, Sulawesi suku Banjar, Kalimantan suku Sasak? Yang C, Jawa suku Sunda, Sulawesi suku Banjar, Sumatera suku Batak? Yang D, Papua suku Asmat, Jawa suku Sunda, Sumatera suku Batak? Yang mana yang benar? Mau ganti lagi. Yang mana? 1, 2, 3. Soal nomor 6. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal berapa? Apakah A. Pasal 27, B. Pasal 28, C. Pasal 29, D. Pasal 30. Tunggu. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal berapa? A. Pasal 27, B. Pasal 28, C. Pasal 29, D. Pasal 30. Yang mana? Pasal berapa? Soal nomor 7. Kekayaan alam Indonesia menarik pedagang-pedagang dari bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Di samping berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan masuknya berbagai agama di Indonesia adalah A. Islam dibawa oleh pedagang India. B. Konghucu diperkenalkan oleh pedagang Cina dan India. C. Agama Katolik dan Kristen diperkenalkan oleh bangsa Eropa. D. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang Arab dan Gujarat. Kekayaan alam Indonesia menarik pedagang dari bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Di samping berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan masuknya berbagai agama di Indonesia adalah A. Islam dibawa oleh pedagang Cina. B. Konghucu diperkenalkan oleh pedagang Cina dan India. C. Agama Katolik dan Kristen diperkenalkan oleh bangsa Eropa. D. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang Arab dan Gujarat. Nomor 8. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman ras. Pengertian ras ialah golongan bangsa berdasarkan A. Status sosial dalam masyarakat. B. Ciri-ciri fisik dan rukun bangsa. C. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. D. Keturunan dan kekayaan harta benda. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman ras. Pengertian ras ialah golongan bangsa berdasarkan A. Status sosial dalam masyarakat. B. Ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa. C. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. D. Keturunan dan kekayaan harta benda. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama Mongoloid, yang kedua Negroid, yang ketiga Melanosoid, yang keempat Bushman, yang kelima Kaukasoid. Dari pernyataan tersebut, jenis ras yang terdapat dalam masyarakat Indonesia terutama ditunjukkan oleh nomor A itu Mongoloid, Negroid, Melanosoid. B. Mongoloid, Melanosoid, Kaukasoid. C. Negroid, Bushman, Kaukasoid. D. Melanosoid, Bushman, Kaukasoid. Jenis ras yang terdapat dalam masyarakat Indonesia adalah A. Mongoloid, Negroid, Melanosoid. B. Mongoloid, Melanosoid, Kaukasoid. C. Negroid, Bushman, Kaukasoid. D. Melanosoid, Bushman, Kaukasoid. Yang mana yang ada di Indonesia? Apakah yang A, B, C, atau D? Yang mana? Yang mana tadi tunjuk? Yang mana? Ditunjuk ke hurufnya dong. Ganti lagi yang mana? 1, 2, 3.
Soal nomor 10. Letak geografis Indonesia berada pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera, yaitu A. Benua Asia dan Amerika, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. B. Benua Asia dan Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. C. Benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Atlantik. D. Australia dan Eropa, Samudra Hindia, dan Samudra Atlantik. Letak geografis Indonesia berada pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra, yaitu A. Benua Asia dan Amerika, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. B. Benua Asia dan Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. C. Benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Atlantik. D. Benua Australia dan Eropa, Samudra Hindia, dan Samudra Atlantik. Yang mana? Ditunjuk di hurufnya dong. Tuh. Soal nomor 11. Letak Indonesia yang berada pada posisi silang menyebabkan A. Indonesia menjadi rebutan bangsa lain untuk menguasai. B. Melimpahnya komoditas perdagangan yang dimiliki Indonesia. C. Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang ramai. D. Banyaknya orang asing yang berdatangan sebagai wisatawan. Letak Indonesia yang berada pada posisi silang menyebabkan A. Indonesia menjadi rebutan bangsa lain untuk menguasai. B. Melimpahnya komoditas perdagangan yang dimiliki Indonesia. C. Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang ramai. D. Banyaknya orang asing yang berdatangan sebagai wisatawan. Nomor 12. Kondisi sebagai negara kepulauan mempengaruhi keberagaman adat istiadat dan budaya masyarakat karena masyarakat mengembangkan kebiasaan adat istiadat budaya sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya masing-masing. Hal tersebut disebabkan oleh A. Tidak adanya komunikasi masyarakat antar pulau. B. Setiap daerah mengembangkan budayanya sendiri. C. Tingkat kemajuan dan lingkungan daerah yang sama. D. Jarak antar pulau satu dengan yang lainnya yang sangat jauh. Kondisi sebagai negara kepulauan mempengaruhi keberagaman adat istiadat dan budaya masyarakat karena masyarakat mengembangkan kebiasaan adat istiadat budaya sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya masing-masing. Hal tersebut disebabkan oleh A. Tidak adanya komunikasi masyarakat antar pulau. B. Setiap daerah mengembangkan budayanya sendiri. C. Tingkat kemajuan dan lingkungan daerah yang sama. D. Jarak antar pulau satu dengan yang lainnya sangat jauh. Ayah, yang mana? Soal nomor 13. Mata pencaharian masyarakat daerah pegunungan. Pada umumnya A. Nelayan. B. Beternak. C. Berdagang. D. Bertani atau berkebun. Mata pencaharian masyarakat daerah pegunungan pada umumnya A. Nelayan. B. Beternak. C. Berdagang. D. Bertani atau berkebun. Yang mana yang daerah pegunungan? Yang mana? 1, 2, 3. Yang mana? Nomor 14. Mata pencaharian masyarakat daerah pantai pada umumnya ialah A. Bertani. B. Nelayan. C. Berkebun. D. Berdagang. Mata pencaharian masyarakat daerah pantai pada umumnya ialah A. Bertani. B. Nelayan. C. Berkebun. D. Berdagang. Nomor 15. Kemajuan sarana prasarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi menjadikan masyarakat di suatu daerah dapat A. Menjadikan masyarakat tertutup pada perubahan. B. Merusak budaya sendiri dan memajukan budaya asing. C. Menjalin komunikasi dengan proses yang susah dan rumit. D. Menjalin komunikasi dan hubungan dengan masyarakat di daerah lain. Kemajuan sarana
prasarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi menjadikan masyarakat di suatu daerah dapat A. Menjadikan masyarakat tertutup pada perubahan. B. Merusak budaya sendiri dan memajukan budaya asing. C. Menjalin komunikasi dengan proses yang susah dan rumit. D. Menjalin komunikasi dan hubungan dengan masyarakat di daerah lain. Nomor 16. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberagaman dalam masyarakat Indonesia pada zaman nenek moyang ialah keterbatasan titik-titik karena menghambat kelancaran dalam menjalin hubungan antar masyarakat di daerah. Apakah A. Komunikasi dan transportasi. B. Ilmu pengetahuan dan kebiasaan. C. Sistem sosial dan kekayaan alam. D. Pengetahuan dan kemampuan berdagang. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberagaman dalam masyarakat Indonesia pada zaman nenek moyang ialah keterbatasan apa? Karena menghambat kelancaran dalam menjalin hubungan antar masyarakat di daerah. Apakah A. Keterbatasan komunikasi dan transportasi. B. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan kebiasaan. C. Keterbatasan sistem sosial dan kekayaan alam. D. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan berdagang. Yang mana? Itu. Nomor 17. Kesediaan untuk menerima perubahan atau pembaharuan menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia di masa lalu. Masyarakat yang lebih maju biasanya A. Bersifat terbuka terhadap suatu perubahan. B. Tertutup terhadap segala pengaruh dari luar. C. Bertahan pada pengetahuan dan budayanya sendiri. D. Mengikuti budaya asing dan meninggalkan budayanya sendiri. Kesediaan untuk menerima perubahan atau pembaharuan menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia di masa lalu. Masyarakat yang lebih maju biasanya A. Bersifat terbuka dan terhadap suatu perubahan. B. Tertutup terhadap segala pengaruh dari luar. C. Bertahan pada pengetahuan dan budayanya sendiri. D. Mengikuti budaya asing dan meninggalkan budayanya sendiri. Yang mana? Itu tunjuk hurufnya toh. Tuh. Nomor 18. Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia hanya karena perbedaan warna kulit dan ciri fisik lainnya, suku, bangsa maupun agama adalah A. Perilaku peduli. B. Perilaku toleransi. C. Perilaku diskriminatif. D. Perilaku tenggang rasa. Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia hanya karena perbedaan warna kulit dan ciri fisik lainnya, suku, bangsa maupun agama adalah perilaku yang apa? A. Perilaku peduli. B. Perilaku toleransi. C. Perilaku diskriminatif. D. Perilaku tenggang rasa. Yang mana? Soal nomor 19, contoh perilaku toleran dalam kehidupan beragama kecuali, berarti yang bukan ya. A. Memaksakan suatu agama kepada orang lain. B. Melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan benar. C. Menghormati adanya perbedaan tata cara ibadah dalam suatu agama. D. Menjaga kerukunan hidup di antara umat seagama maupun beda agama. Contoh perilaku toleran dalam kehidupan beragama kecuali A. Memaksakan suatu agama kepada orang lain. B. Melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan benar. C. Menghormati adanya perbedaan tata cara ibadah dalam suatu agama. D. Menjaga kerukunan hidup di antara umat seagama maupun beda agama. Yang mana jawabannya? Kecualinya yang mana? Tunjuk yang benar toh. Dah. Nomor 20, soal nomor 20 ini soal terakhir untuk bagian A ya. Contoh perilaku toleran dalam keberagaman sosial budaya adalah A. Membanggakan budaya negara lain. B. Tidak mau mempelajari budaya sendiri. C. Mengejek budaya yang berbeda dengan budaya sendiri. D. Merasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa Indonesia sendiri. Contoh perilaku toleran dalam keberagaman sosial budaya adalah A. Membanggakan budaya negara lain. B. Tidak mau mempelajari budaya sendiri. C. Mengejek budaya yang berbeda dengan budaya sendiri. D. Merasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa Indonesia sendiri.
Yang mana? Itu ditunjuk toh yang benar. Sekarang kita masuk ke soal bagian B. Nomor 1 bagian B ini ada 5 soal ya. Sekarang bagian B nomor 1. Apa makna Bhinneka Tunggal Ika? Tuliskan pendapatmu. Apakah A, Bhinneka artinya beragam, Tunggal artinya satu, dan Ika artinya itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia. B, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna mendalam bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman atau kemajemukan. Yang C, Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, ras, agama, kepercayaan meskipun berbeda tapi hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Nah, apa makna Bhinneka Tunggal Ika? Tuliskan pendapatmu. Apakah yang A, Bhinneka artinya beragam, Tunggal artinya satu, dan Ika itu artinya itu. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia. Atau yang B, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna mendalam bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman atau kemajemukan. Atau yang C, Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, ras, agama, kepercayaan. Meskipun berbeda tetapi hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Nah, yang mana makna Bhinneka Tunggal Ika menurut kamu? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Yang mana menurut kamu? Nomor 2, mengapa Indonesia memiliki keberagaman agama? Yang A, karena kekayaan alam Indonesia, banyak pedagang dari negara lain datang ke Indonesia. Pedagang yang datang tidak hanya berdagang, tetapi berinteraksi dengan masyarakat dan menyebarkan agama yang dianutnya. Yang B, karena masyarakat di Indonesia memiliki kepercayaan berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang diciptakan oleh nenek moyang atau leluhur. Yang C, karena Indonesia negara yang beragam suku, agama, adat istiadat, budaya, dan ras, sehingga tidak heran kalau Indonesia memiliki keberagaman agama. Mengapa Indonesia memiliki keberagaman agama? Apakah yang A, karena kekayaan alam Indonesia, banyak pedagang dari negara lain datang ke Indonesia. Pedagang yang datang tidak hanya berdagang, tetapi berinteraksi dengan masyarakat dan menyebarkan agama yang dianutnya. Atau yang B, karena masyarakat di Indonesia memiliki kepercayaan yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang diciptakan oleh nenek moyang atau leluhur. Yang C, karena Indonesia negara yang beragam suku, agama, adat istiadat, budaya, dan ras. Sehingga tidak heran kalau Indonesia memiliki keberagaman agama. Kira-kira menurut kamu mengapanya itu? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Yang mana kira-kira jawabanmu? Tunjuknya yang benar di hurufnya. Jangan di tengah-tengah. Yang mana? Tunjuk di hurufnya. Apakah yang A, yang B, atau yang C? Itu. Soal nomor 3. Menurutmu apa faktor yang menyebabkan kemajemukan atau keberagaman bangsa Indonesia? Tulis pendapatmu. Apakah yang A, negara berbentuk kepulauan mengakibatkan terhambatnya hubungan masyarakat satu dengan lainnya, sehingga masyarakat di setiap wilayah mengembangkan kebiasaan, adat istiadat, budaya sesuai lingkungan masing-masing. Atau yang B, letak Indonesia yang strategis membuat Indonesia terisolasi dan tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar, sehingga setiap wilayah tidak dapat berkembang dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman. Atau yang C, keadaan transportasi dan alat komunikasi yang sudah canggih sejak dulu membuat Indonesia bisa pergi ke luar negeri dan berkomunikasi dengan baik. Nah, menurutmu, apa faktor yang menyebabkan kemajemukan atau keberagaman bangsa Indonesia? Apakah yang A, negara berbentuk kepulauan mengakibatkan terhambatnya hubungan antar masyarakat satu dengan lainnya, sehingga masyarakat di setiap daerah mengembangkan kebiasaan, adat istiadat, budaya sesuai lingkungan masing-masing? Yang B, letak Indonesia yang strategis membuat Indonesia terisolasi dan tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar, sehingga setiap wilayah tidak dapat berkembang dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman. Atau yang C, keadaan transportasi dan alat komunikasi yang sudah canggih sejak dulu membuat Indonesia bisa pergi ke luar negeri dan berkomunikasi dengan baik. Nah, kira-kira faktor keberagaman yang menjadi penyebab kemajemukan atau keberagaman di Indonesia itu yang mana? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Yang mana menurutmu jawabanmu? Itu. Nomor 4, bagaimana cara mempertahankan dan mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman? Apakah A, hanya menghormati dan menghargai orang yang memiliki suku dan agama yang sama? Atau yang B, saling menghormati dan menghargai orang yang memiliki persamaan dengan diri sendiri? Yang C, saling menghormati dan menghargai perbedaan dan menjunjung sikap toleransi.
Bagaimana cara mempertahankan dan mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman? Apakah yang A, hanya menghormati dan menghargai orang yang memiliki suku dan agama yang sama? Yang B, saling menghormati dan menghargai orang yang memiliki persamaan dengan diri sendiri? Yang C, saling menghormati dan menghargai perbedaan dan menjunjung sikap toleransi? Jadi yang mana cara mempertahankan dan mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Di mana jawabannya? Yang mana yang kamu tunjuk? Itu. Soal nomor 5 atau soal terakhir bagian B dan soal terakhir untuk ujian PPKN. Tuliskan 3 contoh perilaku toleran dalam keberagaman agama, ras, dan suku yang pernah kamu lakukan. Apakah yang A, menjaga kerukunan dengan tetangga yang beda suku, memaksakan suatu agama ke orang lain, mengejek orang lain dari ras dan suku yang berbeda? Yang B, mempelajari budaya dari suku-suku di Indonesia, menghormati tata cara beribadah agama lain, menghargai dan menghormati tradisi dan kepercayaan yang berbeda. Yang C, menghormati agama dan keyakinan orang lain, menolong orang yang berasal dari suku yang sama. Yang C, merasa bangga dengan budaya yang dimiliki suku di Indonesia. 3 contoh perilaku toleran dalam keberagaman agama, ras, dan suku yang pernah kamu lakukan. Apakah yang A, menjaga kerukunan dengan tetangga yang beda suku, memaksakan suatu agama ke orang lain, mengejek orang dari ras dan suku yang berbeda? Yang B, mempelajari budaya dari suku-suku di Indonesia, menghormati tata cara beribadah agama lain, menghargai dan menghormati tradisi dan kepercayaan yang berbeda? Atau yang C, menghormati agama dan keyakinan orang lain, menolong orang yang berasal dari suku yang sama, merasa bangga dengan budaya yang dimiliki suku di Indonesia? Jadi 3 contoh perilaku toleran dalam keberagaman agama, ras, dan suku itu yang mana? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Nah,